Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Are you okay? Are you fine? Alhamdulillah. I hope you are fine. I hope you are okay and healthy. Thank you very much. Alright, we will continue our English lesson and now we come into unit 79. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita ya. Dan sekarang kita masuk unit 79. Nah, di unit 79 ini kita membahas tentang somebody, anything, nowhere ya. Somebody sudah dibahas di unit sebelumnya, anything juga dan nowhere. Nah, ini belum ya. Somebody kalau kita artikan artinya seseorang ya. Anything artinya sesuatu. Nowhere diartikan tidak dimanapun. Oke. Lanjut di poin A. Somebody or someone itu artinya sama artinya ya. Somebody or someone artinya sama, yaitu seseorang. Contohnya, somebody or someone has broken the window. Seseorang sudah merusak atau memecahkan jendela itu. Somebody or someone itu artinya orang ya, seseorang. A person sama dengan di situ a person. But we don't know who. Tetapi kita tidak tahu siapa itu orangnya ya. Jadi seseorang itu untuk menyebutkan seseorang ya, tapi tidak dikenal atau tidak kita ketahui siapa orangnya gitu. Untuk menyebutkan saja ada seseorang gitu ya. Ya, contohnya there is somebody, ada seseorang gitu. There is someone, ada seseorang gitu. Contoh lagi, she has got something in her mouth. Lihat, ada sesuatu, ya, maaf, dia memiliki sesuatu di mulutnya. She has got, itu dia memiliki sesuatu di mulutnya. Something, sesuatu itu maksudnya a thing, suatu benda atau sebuah benda. But we don't know what, tetapi kita tidak tahu apa. Apa yang ada di mulutnya itu kita tidak tahu. Selanjutnya, Tom lives somewhere near London. Tom tinggal di suatu tempat dekat London. Nah, kalau somewhere ini kan positif ya, kalimat positif. Jadi diartikan suatu tempat. Tom tinggal di suatu tempat dekat London. Somewhere itu di atau to a place atau sebuah tempat. Somewhere in a place adalah di sebuah tempat. We don't know where, tetapi kita tidak tahu di mana ya, tempatnya itu di mana kita tidak tahu. Pokoknya menyebutkan somewhere, di sebuah tempat atau di suatu tempat. Oke, lanjut di poin B. People itu sama dengan body or one ya. Jadi kalau untuk orang kita memakai body or one. Contohnya somebody, seseorang, atau someone artinya juga sama, seseorang. Somebody, anybody, anyone. Ini untuk kalimat negatif atau tanya ya. Anybody, anyone untuk kalimat tanya. Nobody, no one. Ini untuk kalimat positif namun maknanya negatif. Nobody, tak seorang pun. No one, tak seorang pun juga ya. Diartikannya begitu. Oke, contohnya lihat di samping kanan. There is somebody, ada seseorang, atau there is someone, ada seseorang at the door, di dekat pintu. Is there anybody, apakah ada seseorang? Tuh lihat, kalau kalimat tanya maka dia berubah menjadi anybody ya. Atau is there anyone at the door, apakah ada seseorang di dekat pintu? Selanjutnya, there isn't anybody. Nah, ini untuk kalimat negatif ya. Tidak ada seseorang. There isn't anybody or anyone at the door. Tidak ada seseorang di dekat pintu. There is nobody. Tidak ada seseorang. Ya, ini kalimatnya positif namun maknanya negatif. There is nobody. Tidak ada seseorang or no one at the door. Tidak ada seseorang atau siapapun ya di dekat pintu. Jadi bisa diartikan seseorang atau siapapun. Selanjutnya, body and one are the same.
Body dan one itu sama, ini untuk orang ya. Somebody, nah contohnya somebody seseorang, someone seseorang, nobody tak seorang pun, no one tak seorang pun juga gitu, sama artinya. Selanjutnya things ya, benda-benda, thing benda. Kita katakan kalau mau dijadikan sebuah subjek ya, something sesuatu. Bisa juga sebagai objek ya kalau di belakang kata kerja. Something sesuatu. Contohnya, Lucy said something. Lucy mengatakan sesuatu, but I didn't understand. Tetapi saya tidak mengerti. But I didn't understand what she said. Apa yang dia katakan. Tetapi saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Are you doing anything at the weekend? Apakah kamu akan mengerjakan sesuatu di akhir pekan? Tuh lihat. Anything ini untuk kalimat tanya ya. Sesuatu artinya sama dengan something, cuman ini pakai any untuk kalimat tanya. I was angry, saya marah. But I didn't say anything, tetapi saya tidak mengatakan sesuatu. Nah, anything juga bisa untuk kalimat negatif ya. Kalimat tanya, kalimat negatif itu pakai anything. Kalau something positif. Selanjutnya, what did you say? Apa yang kamu katakan? Nothing, tidak ada. Atau enggak, saya tidak mengatakan apapun gitu ya artinya. What did you say? Apa yang kamu katakan? Nothing, tidak mengatakan apapun gitu ya. Selanjutnya place, places itu artinya tempat-tempat, where. Jadi digabungkan dengan somewhere gitu ya. Where artinya kalau where aja di mana ya, place itu tempat-tempat, where di mana. Maka somewhere artinya di suatu tempat. Contohnya, Ruth's parents live somewhere in the south of England. Orang tuanya Ruth tinggal di suatu tempat tinggal di suatu tempat di Inggris Selatan ya. Orang tuanya Ruth tinggal di suatu tempat di Inggris Selatan ya. Somewhere diartikan di suatu tempat. Anywhere juga sama ya, artinya di suatu tempat tapi untuk kalimat negatif ya ataupun tanya. Contohnya, did you go anywhere interesting for your holiday? Ya. Apakah kamu pergi ke suatu tempat yang menarik? Anywhere interesting ya, diikuti kata sifat. Apakah kamu pergi ke suatu tempat yang menarik dalam liburanmu? Gitu. Ya, ada anywhere interesting, di suatu tempat yang menarik. Ini kalimat tanya ya, diawali dengan did. Tensesnya simple past tense. Selanjutnya ya, contoh selanjutnya, I'm staying here. Saya akan tetap di sini atau saya akan tinggal di sini. I'm not going anywhere. Saya tidak akan pergi kemanapun. Ya, bisa diartikan kemanapun. Ini kalimat negatif, maka anywhere diartikan kemanapun. Memakai any itu nggak bisa. I'm not going somewhere, nggak bisa ya, salah. Jadi pakainya anywhere. Selanjutnya, nowhere ini untuk kalimat positif ya, tapi maknanya negatif. Contohnya, I don't like this town. Saya tidak menyukai kota ini. There is nowhere to go. Tidak ada tempat yang bagus untuk pergi. Tidak ada tempat yang bagus diartikannya. There is nowhere. Tidak ada tempat yang bagus. Maksudnya tidak ada tempat gitu. Kalau di sini tidak ada tempat saja, tapi kita maknai tidak ada tempat yang bagus atau yang baik untuk pergi gitu ya. Enggak ada yang menarik lah. Jadi there is nowhere to go. Tidak ada tempat yang bagus untuk pergi gitu. Selanjutnya di poin C, something atau anybody ya. Something sesuatu, anybody seseorang. Nah, diikuti adjective. Adjective artinya kata sifat. Contohnya big, besar, cheap, murah, interesting, menarik dan lain-lain ya. Did you meet anybody interesting at the party? Apakah kamu bertemu seseorang yang menarik? Nah, diartikan seseorang yang menarik. Anybody interesting.
Apakah kamu bertemu seseorang yang menarik di pesta itu? Gitu ya. We always go to the same place. Kami selalu pergi ke tempat yang sama ya, to the same place. Let's go somewhere different. Mari kita pergi ke suatu tempat yang berbeda. Somewhere, suatu tempat ya, different berbeda. Jadi mari kita pergi ke suatu tempat yang berbeda gitu. Somewhere-nya diartikan suatu tempat, jangan diartikan kemana-mana. Mari kita pergi kemana-mana yang berbeda. Nah, kurang bagus artinya ya. Selanjutnya, what's that letter? What's that letter? Apa surat itu? It's nothing important. Itu bukanlah hal yang penting gitu. Itu bukanlah hal yang penting diartikannya. It's nothing different. It's nothing important, maaf. It's nothing important diartikan itu bukanlah hal yang penting. Okay. Selanjutnya di poin D, something, anybody, seseorang atau anybody ya, something sesuatu. Something sesuatu, anybody seseorang, diikuti to lalu titik-titik, diikuti kata kerja ya, biasanya setelah to itu. Contohnya, I'm hungry, saya lapar. I want to something to eat. Saya ingin sesuatu untuk dimakan gitu. Saya menginginkan sesuatu untuk dimakan. Jadi something that I can eat, sesuatu yang saya bisa makan, sesuatu yang bisa saya makan. Ya, jadi something to itu maksudnya sesuatu that I can eat. Sesuatu yang bisa saya makan, bisa begitu artinya. Selanjutnya, Tony hasn't got anybody to talk to. Tony tidak memiliki siapapun untuk ngobrol. Jadi maknanya anybody that he can talk to. Seseorang yang bisa dia ajak ngobrol ya. Anybody that he can talk to. There is nowhere to go in this town. Ya, jadi tidak ada suatu tempat untuk pergi di kota ini. Maksudnya tidak ada suatu tempat yang bagus, yang menarik di kota ini. Nowhere where people can go. Tidak ada suatu tempat kemana orang-orang bisa pergi. Ya, bisa begitu artinya. Where people can go. Jadi nowhere itu tidak ada tempat kemana. Where, kemana orang-orang bisa pergi. Jadi gitu ya. Oke, di sini kita sudah membahas tentang somebody's, anything, nowhere. Oke, silahkan diulang lagi kalau kiranya tidak ada yang mengerti atau boleh bertanya langsung. Terima kasih dan coba kalian kerjakan ya exercise unit 79. Nah, ini tidak terlalu sulit ya, silahkan. Lucy said something. What did she say? Apa yang dia katakan dan seterusnya. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.